Ustaz apa? Paham tentang kebetulan. Paham. Kalau udah punya istri paham. Kalau udah punya istri udah paham. Pernah mandi wajib lupa? Ya mungkin aja kan. Lupa kalau mandi, lupa kalau junub. Kalau mandinya nggak lupa, insya Allah pagi mau sholat pasti mandi aja itu. Lo nggak niat, lo nggak niat, ya, nggak ingat junubnya. Nah, biasanya kayak gini yang sekali-sekali, jadi udah jarang-jarang. Kalau sering-sering ingin aja itu. Jadi kalau udah haidnya merepet-merepet, nah, tandailah itu udah tandailah. Mana ingat-ingat awak tuh bulan yang lalu macam mana? Jadi mesti ditandailah mulai haid. Habis haid ini. Agak begitulah perempuan. Cuma kadang-kadang perempuan kayak gitu pun nggak sabar. Nah, misalnya kita ngerti lah. Kayak mana nih bang? 20 hari bang, 3 hari berhenti, 7, 3, 10. Oh. Darahnya kayak mana? Yang ke-7 itu berapa? Warnanya apa? Yang ini sama lah bang. Aku lah beda-beda. Ya ada bedanya itu. Cuma ini sama. Kalau itu haid kau ikut macam mana bulan yang lalu lah. Sebelum ini berapa hari? 7 hari bang seperti biasa. Balik kapan biasanya tanggalnya? Nah, itu kata ingat aku. Nah, kalau ini baru kacau. Jadi kita suami-suami ini wajib tahu ini. Walaupun nggak pernah haid. Karena kita wajib mengajari istri. Nah, jangan nanti kalau istri tanya, bang, kayak mana ini darahku nih bang, kok nggak seperti biasa bang, kayak gini. Aman aku tahu, kalau yang haid kok tanya aku. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, wajib kita ngajarinya. Nah, jadi sebetulnya yang wajib ngajari istri itu, ngajari perempuan itu suaminya tentang haid, tentang nifas. Yang wajib haidnya, kalau ustadznya kan wajib kifayah ini. Makanya almarhum guru Usman dulu, aku kalau udah ngajar haid, tapi khusus ibu-ibu aja, tidak lagi duduk orang itu, karena memang kasusnya mungkin terjadi sama dia. Jadi duduk orang begini, tidak duduk kayak biasa, begini orang tuh, karena nggak nampak, nggak puas kalau nggak nampak gurunya kan, begini, yang di belakang, saking kan kepingin tahunya. Jadi terakhir awak sibuk menjawab pertanyaan orang itu. Yang satu kasusnya lain, satu kasusnya lain. Terakhir apa kata dia? Allahumma hdini tambako basah, orang yang begini awak yang susah. Nah ini yang selanjutnya, wasalah satu minha, dan 3 daripadanya, daripada 6 yang lalu, takhtassu bihan nisa, khusus dia itu hanya ada pada wanita saja, tidak terjadi pada pria. Wahya yaitu al-ula, yang pertama al-haid. Haid itu hanya perempuan. Jadi sebab haid maka wajiblah seorang itu, wanita itu mandi. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhi kamulah perempuan, istri maksudnya, ketika ia sedang haid. Fil mahid, fil haid, ketika waktu haid. Satu dalilnya itu ayat Quran. Kemudian wali khabaril Bukhari, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Fatimah binti Abi Hubaysh, ia berkata kepada Fatimah anak Abi Hubaysh, kata Nabi kepada Fatimah, idza aqbalatil haid, apabila datang haid, pada shalah, maka tinggalkan olehmu akan sholat. Padai itu yaitu ya mukhatabah. Nah, ya mukhatabah. Jadi tinggalkan olehmu. Da'u, da'i, asalnya tada'ina. Jadi tada'i sholat. Tinggalkan olehmu akan sholat. Jangan sholat waktu haid maksudnya.
Wa idza adbarat, apabila ia telah selesai haidnya maksudnya, sini maka mandilah kamu, wasalli dan sholatlah. Jadi dari hadis ini sebagai dalil bahwa ketika perempuan haid kemudian bersih dari haidnya, itu menjadi penyebab wajib mandi. Asalnya yang kedua, an-nifas, yaitu nifas. Ini juga penyebab daripada wanita wajib mandi. Alasannya kenapa nifas kalau keluar wajib mandi? Di anahu damun haidun mujtamid, karena dia adalah darah haid yang berkumpul, berhimpun. Makanya adatnya kalau wanita hamil dia tidak datang haid. Kenapa? Karena darah haidnya itu berhimpun, nanti keluar ketika saat lahir anak. Nah, ketika lahir anak itulah dia keluar darah yang disebut dengan nifas. Jadi darah nifas itu ya darah haid yang tertahan ketika saat sedang hamil. Rata-rata perempuan seperti itu. Ada satu-satu, walaupun dia hamil, haidnya normal-normal aja ada. Tapi itu nggak banyak yang seperti itu. Rata-rata kalau perempuan hamil nggak haid. Kapan haidnya? Keluar darahnya nanti ketika saat lahir anak. Tapi namanya tidak haid lagi, sudah berubah jadi ini nifas. Di situ bedanya. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah rahim bersih dari anak. Jadi kalau rahimnya masih ada anak, itu bukan darah haid tuh, yang bukan darah nifas. Misalnya kembar anaknya, antara anak pertama dengan anak kedua lahirnya berjarak misalnya berapa jarak? Nggak tahu ya. Kita tanya bidan, antara 10 lah Ustaz, 10 menit lahir waktu berikutnya. Tuhan ada yang ikut ngaji Sabtu siang, bidan dia. Nah, pengalaman ibu lah menolong persalinan, kalau kembar biasanya berapa setelah lahir ini, lahir berikutnya berapa lama? Ya gitu Ustaz, sekitar antara 10-15 menit katanya. Jadi misalnya antara tenggang waktu itu keluarkan darahnya, dan anak lahir sholat keluar darah, tapi kan belum kosong rahim dari anak. Apakah darah yang keluar setelah lahir anak pertama itu namanya nifas? Belum, itu bukan nifas. Karena nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan kosong rahim dari anak. Jadi selama masih ada anak belum. Sama seperti misalnya sebelum lahir anak keluar darah, memang sudah istilah para emak-emak bilang udah nyakitin, sudah mau keluar lah, ketubannya pun udah pecah. Ustaz apa? Paham tentang ketuban? Paham. Kalau udah punya istri paham. Kalau belum punya istri belum paham. Ketubannya udah pecah. Nah, jadi tapi anak belum lahir keluar darah, itu bukan haid. Nah, itu bukan nifas, karena nifas harus setelah lahir. Jadi darah apa itu? Ya, kalau seandainya itu bukan teradat macam mana dia biasa haid, ya ini darah fasad. Tapi kalau teradat sebagaimana dia biasa haid, ya itu darah haid. Nah, darah haid. Tapi kalau tidak, itu darah fasad. Misalnya nggak lama sih keluar, kata orang-orang itu bilang tanda Ustaz. Nah, tanda apa istilah ibu-ibu itu, tanda nak melahirkan begitu Ustaz. Oke. Sampai 1 malam Bu, enggak Ustaz, itu keluar ya kita bilanglah 5 jam nanti lahir anak. Nah, ada 5 jam haid itu sekurang-kurangnya 1 malam 24 jam. Jadi kalau kurang dari itu bukan darah haid. Jadi darah apa ini? Nifas? Enggak juga. Kenapa? Karena nifas nunggu lahir anak belum lahir. Jadi kalau bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan, ya ini darah fasad lah, darah rusak, darah penyakit, istihadah. Jadi wajib sholat nggak? Ibu udah nanya, Ustaz, seandainya gitu lah keluar Ustaz jam 12 dia Ustaz keluar. Nah, asar baru lahir anaknya, atau mungkin habis maghrib baru lahir anaknya Ustaz. Jadi ini wajib sholat nggak ini? Ya, kalau memang nggak sampai 1 hari semalam, ya suaminya wajib sholat ya. Wajib sholat. Karena itu bukan darah nifas.
bukan juga darah haid. Jadi macam mana sholatnya? Ya macam mana bisanya? Macam mana bisa disalat? Waduh, mana terpikir lagi Ustaz, sholat lah udah sakit nggak karu-karuan. Iya, seharusnya mana bisanya lah. Nanti dikotok siap lahir anak, habis darah nifasnya diganti. Baik. Jadi nifas di annahu damun haidun mujtami, karena ini darah damu haidin mujtami'un, darah haid yang berhimpun. Nah, jadi perempuan kalau sedang hamil nggak keluar darah adatnya, nggak keluar darah haid, nanti keluarnya bersamaan setelah anak lahir. Itulah dia. Makanya banyak dia masa nifas itu kan selama-lamanya 60 hari. Jadi biasanya sekitar 40 hari. 40 hari. 9 bulan kan dia hamil. Kita bilanglah rata-rata kalau 7 kali 9 dong. 63. Ya? 63. Nah, kan mendekati. Itu kalau 7, kalau 6 kali 9 54. Nah, 54 kan? Pas sebanyak-banyak nifas itu 60 hari. Nah, karena dia darah haid yang tertahan, berhimpun ketika saat hamil nggak keluar. Itu selama-lamanya. Kadang-kadang lebih cepat dari itu, 40 hari. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin proses keluarnya. Kalau dia terus saja kan cepat habis, ya udah. Makanya sekurang-kurang nifas itu kan satu lahzah. Satu lahzah itu sesaat. Begitu keluar anak, keluar darah. Di situ ya itu 5 menit, udah habis. Ya udahlah, bersih, mandi. Sholat, ya sholat. Apa yang menghalangi dia? Enggak ada kan? Nanti keluar lagi, ya kalau keluar, kalau enggak, kalau keluar ya berarti. Kalau enggak keluar, tiba-tiba dia enggak sembahyang, kamu dosa deh. Ternyata keluar, ya berarti kan sembahyang. Oh berarti haid, berarti nifas. Makanya jarak darah yang keluar, kalau dia berhenti, seandainya berhentinya itu tidak sampai 15 hari 15 malam, ya udah gabungkan dengan yang keluar pertama nifasnya. Kita bilanglah keluar darah 1 hari 1 malam atau 3 hari lah, habis itu berarti just berapa lama berhentinya? Nggak sampai 15, 10 hari aja berhentinya, tiba-tiba keluar lagi. Nah, berarti kalau keluar lagi, ini darah apa? Nggak bisa dibilang itu nifas, ini haid, nggak bisa. Kenapa? Karena masa sekurang-kurang suci antara nifas dengan haid itu sekurang-kurangnya 15 hari semalam. Nggak mau kurang dari itu. Kalau nggak sampai 15 hari berhentinya, berarti gabungkan yang keluar ini sama keluar yang pertama itu nifasnya. Nifas, nah itu dihukumkan. Jadi beda pendapat ulama. Ada menghukumkan nikah itu masa suci. Ada mengatakan enggak, nikah itu masa nifas. Nah, karena jarak antara haid dan nifas atau nifas dengan nifas berikutnya, nah, itu enggak antara nifas dengan haid itu enggak mau kurang dari 15. Kalau kurang berarti dia bukan masa suci. Tapi kalau cukup 15 atau bahkan lebih, nah ini nikahnya dihukumkan suci. Jadi kalau enggak dia hukumkan, bisa dihukumkan nikah ini hukum nifas, ya, hukum nifas. Hukum nifas. Jadi gabungkan semua lah. Berapa hari keluarnya? Setelah berhenti 10 berapa hari? Tadi keluar 3 hari. Habis itu berhenti 10 ke 13. Keluar lagi dari ke 14. Berapa lama ini? Kita bilanglah 10 hari. Atau misalnya seperti kita bikinlah normalnya. Ini 13 kan? Nah, biar 4 bulan. Kira-kira 30 hari. Nah, 30 hari keluar, terus berhenti. Tak pokok lagi. Nah, berarti gabungkan semua. 3 hari yang keluar, 10 hari yang berhenti, ditambah keluar 30 hari, itu gabungan semua berarti ini nifas. Karena nggak bisa dikatakan nifas sama nifas tengah-tengah berhenti 15 apa 10, nggak bisa. Mesti masa suci dengan antara keluar dengan keluar di tengahnya mesti 15 hari suara.
nggak boleh kurang. Apabila ternyata berhenti 15, habis itu keluar lagi, nah berarti yang 3 hari itu masa nifas, yang 30 hari yang keluar setelah itu dihukumkan haid. Nah, bukan haid ya. Kalau 15 berartinya bukan haid. Kalau ternyata lebih, berarti ada istihadah di haidnya. Di haidnya ada di lebihnya itu dihukumkan ada istihadah. Tapi kalau nggak cukup dia 15 berartinya, maka gabungkan 3 hari dan keluar lagi setelah misalnya umpamanya 10 hari, berarti gabungkan semua hukum nifas. Berarti nifasnya berapa? Kalau 30 hari lah keluar setelah berhenti 10 hari, berarti 43 hari. Ya, itu masa nifasnya. Ya, jadi masalah cemana kita yang 10 hari ini kayak mana nih wanita ini? Wajib sembahyang nggak? Wajib. Ya, nanti keluar pasti enggak. Yang pasti ini udah berhenti. Ya udah ambil yang pasti, buang yang nggak pasti. Sehingga waktu itu kita menghukumkan dirinya suci. Nanti cerita nanti. Mandilah dia, sholatlah dia. Umpama misalnya puasa sanggup, puasalah dia umpama. Ternyata hari yang ke-14 keluar setelah berhenti 10. Aduh, keluar lagi. Berarti ini hukum nifas. Niko di tengah, menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, hukum nifas lah, karena nggak bisa dihukumkan suci. Mana mungkin suci antara keluar sama keluar itu 10 hari. Nah, udah gabungkan semua sehingga dihukumkan semuanya nifas. Nah, masalahnya sembahyang kita di situ kayak mana? Kan orang yang nifas haram hukumnya sembahyang, dimaafkan. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa nanti setelah 10 hari bakal keluar. Udahlah, kalau puasa nggak ada, kalau sholat nggak ada masalah. Toh orang nifas nggak wajib mengqadha sholat. Kalaupun sholat yang nggak sah, yang pasti nggak berdosa dan nggak wajib diqadha. Karena kalau nifas kan nggak wajib diqadha sholatnya. Yang jadi masalah kalau puasa, dia umpamalah puasa di situ. Bagaimana itu puasanya? Ya nggak sah. Karena puasa di masa nikah dihukumkan nifas, puasa waktu nikah mana sah? Nah, jadi kalau nggak sah yang mana? Ya wajib diqadha. Tentang dosa? Enggak. Kenapa nggak dosa? Bukankah orang yang nifas itu haram hukumnya berpuasa? Ya kalau tahu pasti, ini kan nggak tahu pasti, maka dimaafkan ya. Atas ternyata itu bukan suci, tapi itu hukum nifas, nah dimaafkan ya. Karena ketahuan itu nifas kan ternyata keluar lagi. Sebelum dia keluar kita nggak tahu kalau itu ternyata adalah nifas, nifasnya itu. Makanya nggak didosai, dia puasa, dia sholat. Cuman yang pasti kalau sholat adalah nggak wajib qadha, tapi kalau puasa wajib qadha. Itu pun kalau puasa. Tapi biasanya kalau kayak gitu masih lemes-lemes tak puasa itu. Alasannya apa? Ada alasannya. Kenapa nggak puasa? Nyusuin. Ya nggak wajib puasa kalau nyusuin. Iya. Bukan, wiladah itu bukan darah. Melahirkannya itulah wiladah. Oh ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena kan wajib mandi itu ketika mau sholat. Sementara ini dia nggak bisa sholat, kan nifas dia. Nah, jadi tuntutan mandi wiladah di situ tidak wajib segera. Nah, sama kayak kita misalnya junub malam tuh kan nggak wajib malam itu juga mandi. Kapan kita mandi? Nanti kalau mau melakukan hal-hal yang haram dilakukan tanpa mandi. Nah, misalnya apa? Sholat. Ya udah, ketika mau sholat itulah baru wajib kita mandi. Nah, sebelum kita mau sholat ya nggak ada wajib mandi. Makanya setelah itu misalnya istinja terus tidur, boleh nggak? Boleh. Berdosa nggak ya? Enggak. Tapi kalau pagi sholat nggak mandi ya berdosa lah. Jadi lupa. Nah, pernah mandi wajib lupa? Ya mungkin aja kan. Lupa kalau mandi, lupa kalau junub. Kalau mandinya nggak lupa, insya Allah pagi mau sholat pasti mandi aja itu. Cuma nggak niat. Kenapa nggak niat? Ya, nggak ingat junubnya. Nah, biasanya kayak gini yang sekali-sekali, jadi udah jarang-jarang.
Kalau sering-sering ingin haji itu. Gimana Pak Ajis? Iya. Terus dalamnya keluar lagi. Ini apa ditemukan sampai satu lagi apa bisa mencampur? Oh iya. Biasa kayak ini pengaruh akibat satu KB. Yang kedua mendekati menopause mau juga seperti itu. Haidnya nggak beraturan dia. Nah, bisa seperti itu. Jadi kalau terjadi seperti ini udah teradat apa belum? Kalau nggak teradat, nah kalau teradat pula biasa 3 hari berhenti, keluar 3 hari, nanti berhenti, keluar lagi. Setiap bulan seperti itu. Nah, kalau udah teradat kita ikutkan aja lah adatnya. Berarti jangan dulu sholat. Pas berhenti itu jangan dulu sholat, nggak usah mandi wajib sebagaimana adatnya. Oh enggak Ustaz, biasa aja, normal lah. Kalau misalnya beda ya beda-beda dikit lah. Biasa 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 8. Itu masih normal namanya. Nah pula setiap 6 tiap bulan, enggak juga gitu. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang ya bisa 8, bisa 9, kira-kira seperti itu. Itu masih dibilang normal. Ini berarti seperti biasa, normal, 7 hari misalnya. Ya mandilah. Maaf ya udah sholat, udah campur begitu. Terus 3 hari aja berhentinya, tuh keluar lagi. Aduh, kayak mana ini? Ya udah. Ada ihtimal nggak ini yang keluar nih haid? Ada. Andai ternyata nanti dia berhenti sehabis banyak haid berapa? 15 kan? Kalau ternyata total antara keluar 7 sama berhenti sama keluar lagi nanti berhenti itu masih dalam jangkauan sebanyak-banyak haid, semua hukum haid, baik ketika keluarnya ataupun ketika nikahnya. Sama 7 hari, 3 hari aja berhentinya. Habis itu keluar lagi. Kalau digabung kan baru 10 kan? Nah, keluarnya berapa? 5. Habis 5 pas 15 berhenti dia. Nah, berarti haidnya berapa hari? Ya, total semua, karena itu masih dalam jangkauan sebanyak-banyak haid, baik yang keluar berhenti tambah yang keluar. Nah, kalau ternyata rupanya 7 juga, 7, 3, 7, nah 17. Nah mungkin semua dihukumkan haid kan, sebanyak-banyak haid tak mau lebih 17, nggak boleh lebih 15, ini 17. Oh berarti di situ ada istihadah. Ada darah haidnya, ada juga istihadohnya. Yang mana istihadoh? Ada orang menetapkan yang istihadoh yang belakangan Ustaz, yang haid. Oh belum tentu. Tengok dulu, bisa ditamyiz gak sifat darah itu? Dibedain. Oh bisa. Misalnya yang keluar pertama hitam, keluar kedua merah. Oh mana yang hitam lebih kuat daripada yang merah? Jadi yang hitam itu haid, yang merah istihadoh. Baik. Kira-kira hari ke-11 kan 7 keluar, 3 berhenti, 11 keluar lagi kan? Sembahyang nggak dia? Hari ke-11 sembahyang nggak ketika keluar? Diberhentikan nggak sembahyang? Berhentikan. Kenapa diberhentikan? Ya siapa tahu kalau 7 hari keluarnya lagi. Kalau ternyata 5 hari ke bawah, berarti kan haid semua. Berdosa lah ada sembahyang. Nah maka ada ihtimal keluar hari ke-11 itu masih haid, maka jangan dia sholat, jangan dia puasa. Ya maaf, jangan campur dulu lah panas di situ. Nah, tapi kalau yang 3 hari itu dia campur, nggak berdosa. Kenapa? Nggak tahu bakal keluar lagi karena adatnya nggak begitu. Nah, jadi ya bolehlah dicampur, udah sembahyang pun dia, udah puasa dia, kan gitu. Cuma ternyata keluar lagi, ya ini berarti masih hukum haid. Nah ini kan ada ihtimal, ada kemungkinan dia berhenti belum lewat 15. Iya pas ada 11-nya. Terus ternyata lewat 5. Oh kan sembahyang dia, kan nggak sembahyang di situ kan? Nggak sembahyang, nggak puasa kalau bulan puasa.
Terus iya, ternyata di 15 masih keluar. Hari ke-16 tengoklah ditamyiz darahnya, yang mana yang kuat, yang 7 hari atau yang keluar yang setelah berhenti ini. Ternyata yang kuat tuh yang sana, yang 7. Oh, berarti yang di sana haid, yang ini istihadah. Berarti hari yang ke-16 udah wajib nggak dia sembahyang? Wajib, mandi. Karena itu dipastikan bukan haid, itu yang istihadah. Karena itu yang lemah, mandi dia sholat, dia puasa. Cuman karena orang istihadah, cara wudhunya ya khusus. Jangan berwudhu kecuali setelah masuk waktu. Kemudian berwudhunya niatnya jangan mengangkatkan hal kecil, karena darahnya kan terus keluar, nggak mungkin itu, nggak terbayang terangkat hadasnya. Jadi niatnya kayak tayamum, sengaja berwudhu untuk membolehkan sholat waktu. Itu kalau darahnya agak banyak, perlu dipepesin, ya pepesin supaya jangan berselema. Istinja dia dulu, segera pempes, segera wudhu, segera sholat. Tidak boleh dia melakukan hal-hal yang tak ada kaitannya dengan sholat. Kalau itu dilakukan, dia nggak batal wudhunya, ulang lagi, istinja lagi, pempes lagi, begitu. Repot lah sedikit, kayak silasul baul lah dia. Ada telepon berdering, agak sombong lah sedikit, abaikan. Ada tamu, yang masalah kalau tamu. Suruh anak, tapi jangan berhenti sambil jalan. Tolong itu ada tamu, mak mau sholat dulu gitu ya. Sambil jalan nggak apa-apa, kan nggak menunda, karena dia sambil ya. Jangan berhenti. Waktu berhenti itu bercakap sama anak, tes keluar darah, batal gitu. Karena tak ada hubungannya dengan sholat. Jadi wajib segera, wajib mualat itu. Nggak boleh. Jadi sunat mualat itu kalau normal sehat. Tapi kalau dia sakit kayak ini, istihadah atau silasul baul misalnya, tes terus, itu mualat sama dia bukan sunat tapi wajib. Sholatnya baik sampai ternyata berapa, 16 ya kan, tadi 17 semuanya, berarti hari ke 16 17 berhenti 2 hari aja. Mandi sholat dalam keadaan istihadahnya 2 hari. Baik. Masa nikah itu hukum kalam itu suci ya, puasanya sah nggak itu? Kalau di bulan Ramadan sah nggak itu puasanya? Sah, karena puasa dia. Belakangan diketahui ternyata itu adalah memang suci, digabungkan dengan istihadah yang berikutnya. Jadi 10 berapa tadi? 3 hari ya, 3 hari nikah, 7 hari dia keluar darah. Cuman yang keluar darah hari ke-11, 12, 13, 14, 15 itu kan nggak sholat, ganti sholatnya. Nggak puasa ya, ganti puasa. Kotor, sholatnya di kotor juga. Kenapa di kotor sholatnya? Ya karena nggak sholat di situ. Padahal ketika itu hukumnya istihadah. Cuman kapan ketahuan itu istihadah? Setelah lebih 15. Sebelum 15 kita nggak tahu, karena kemungkinan pas 15 kita bilang berhenti dia, berarti total semua. Mau darahnya warna-warni, ada merah, ada hitam, ada kuning, semua kalau jangkauannya itu cukup 15, ya semua hukum haid. Baik darah yang berbeda-beda, plus bahkan nikahnya, itu pun hukum haid. Nah kalau ternyata seperti kata Pak Anas, Ustaz, ternyata 17. Ya kalau 17 kan ada orang yang 17 tadi. Nah, jadi kalau begini gimana? Nah, dipastikan dengan 17 tadi, di situ ada haid, di situ ada istihadah. Cuman yang mana yang haid, mana yang istihadah? Nah, kita lihat. Kalau bisa ditabis, dibedakan sifat darah, mana yang kuat, haid, mana yang lemah, istihadah. Oh ternyata iya, yang pertama 7 hari itu Ustaz, hitam. Nah, yang ini merah. Berarti yang merah istihadah, yang hitam haid. Nah, cuma kan masalahnya di hari ke-11 kan dia nggak puasa, nggak sholat ini, karena dia menyangka kemungkinan ini haid. Andai berarti di jangkauan 15 ke bawah, kan gitu. Makanya dia nggak sholat. Berdosa nggak dia nggak sholat? Nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Siapa tahu lebih, kan nggak tahu lebihnya. Yang pasti dengan ini keluar ada ihtimal haid, ya hukumkan haid. Ternyata belakangan
lebih berarti itu istihadah, yaitu kemaafan dari Allah. Enggak, sholat itu enggak berdosa, cuman wajib diqadha. Puasanya juga wajib diqadha. Tapi puasa yang dikerjakan dia di masa nikah yang 3 hari itu hukum suci gak itu? Suci. Dia plus tambah darah istihadah itu hukum suci semua. Berarti sah nggak puasa dia di 3 hari itu? Sah, nggak usah diqadha. Tapi kalau ternyata misalnya 15 hari pas atau kurang, cus berarti darahnya. Berarti total semua haid. Baik yang keluar pertama, nikah di tengah 3 hari, keluar yang berikutnya lagi, 2 hari lah ya. 5 ya 5. 7, 3, 5 hari keluar, cus berhenti. Total semuanya 15 hari itu, baik darah yang pertama atau darah yang berikutnya, walaupun warna-warni, sini hitam, sini merah, tengahnya yang nikah itu semua hukum haid. 3 hari dia puasa itu, kira-kira itu wajib diqadha enggak? Puasanya. Kalau sholatnya nggak ada masalah. Nah, puasanya ada puasa situ. Sah nggak puasanya ketika itu? Puasa dalam keadaan haid? Nah, kan nggak sah. Kan hukum haid itu. Nah, nikah itu hukum haid karena masih dalam jangkauan. Iya. Pas 15 atau di bawah. Nah, berarti nggak sah puasanya ya di nikah itu. Nah, kalau itu wajib diqadha. Seperti yang lain keluar darah haidnya itu diqadha, di nikahnya pun dia puasa wajib qadha. Karena dia nggak sah puasanya, hukum haid. Karena antara haid dan haid berikutnya baru dihukumkan suci di tengah-tengah ini kalau 15 hari 15 malam. Kalau kurang 15 hari malam, bahkan dihimpun sama keluar dan keluar tengahnya nikah itu cukup 15, ya haid semua. Tapi kalau misalnya 7 hari keluar, 15 hari berhenti, habis itu keluar lagi 7 hari berhenti. Kalau ini 7 hari pertama haid, 15 hari yang berhenti suci, 7 hari yang berikutnya haid yang berikutnya. Nah, itu normal. Dijumlahkan dengan haid yang pertama. Berarti nikah ini bisa hukum haid, bisa hukum istihadah. Hukum haid dari iya, 10 hari, nikah 3 hari, 10 hari. Ya. Berarti pada hari ke-11 keluar, tahu dia. Kalau stop 15, berarti haid semuanya. Ya. Kalau lewat istihadah, berarti akhir istihadahnya mulai dari hari ke-8 atau hari ke-10? Istihadahnya, sekarang nikah itu hukum suci. Suci berarti yang diqadha hari 11. Iya. Yang diqadha hari 11 saja. Sampai ke berapa? Sampai 15. Nah, 16 kan nggak sholat ya? Nggak perlu diqadha. Jadi maklum seandainya dia tadi ada apa dengan Pak Anas tadi apa? Kalau dia berhubungan yang 3 hari itu kan nggak salah. Iya. Karena dia nikahnya kan suci itu. Iya. Andai pun ternyata di fase 15 berhenti, di nikah 3 hari campur, nggak berdosa juga. Karena kalau campur dosa, puasanya di situ berdosa, sholatnya berdosa. Kenapa kok nggak berdosa? Siapa tahu hari ke-11 keluar lagi. Awak nyangka kan udah habis, udah 7 hari haidnya. Seperti biasa 7 hari normal, ya pikir kan kayak gitu juga. Begitu berhenti, udah habis deh, udah sholat, udah. Biasa kan nyangkanya kan normal gitu. Ya namanya udah suci, awak aja ya udah. Itu hari ke-11 keluar, iya deh, kayak mana itu? Ya kalau misalnya ternyata umpama di hari ke-15 darah itu kita bilang 7, 3, 10 5 hari terus berhenti, berarti ini kok ada hukum apa itu? Masih 15. Haid, karena masih dalam jangkauan 15. Baik, kalau ini hukum haid, sembayangnya berdosa enggak? Sembayangnya berdosa enggak? Harusnya berdosa kan? Sembayang dalam keadaan hukum haid. Cuman siapa tahu kalau keluar hari ke-11.
Itu kan nggak tahu, nggak kita prediksi itu kan. Nah, jadi karena nggak tahu kita bakal keluar 11, ya udah dimaafin sembayangnya. Yang harusnya haid sembayang haram, ini nggak haram. Yang seharusnya puasa haid haram, ini nggak haram karena nggak tahu. Ya kalau ini nggak haram dimaafin, ya campur pun ya nggak haram. Maaf tuh Pak Anas, nggak apa-apa Pak Anas. Udah. Selek. Ini gimana? Itu kan tadi kalau di tambis airnya yang pertama. Ini kan sebaliknya lagi istihadatnya yang pertama. Iya. Di 7 hari yang belakang tadi haidnya. Iya. Jadi mengkodok sholatnya nunggu habis haidnya dulu. Iya lah. Ternyata hari ke-16 masih keluar. Ini darahnya ditangis. Ternyata yang 7 hari pertama keluar merah. Yang hari ke-11 sampai ke 16 lah. 16 ini hitam. Oh, berarti ini haid. Yang sana yang istihadah kan gitu kan. Oke, kalau gitu mandi wajib nggak di hari ke-16 tadi? Tapi masih keluar. Itu hukum haid. Hari ke-16 itu masih keluar darahnya merah apa hitam. Berarti ini haid. Berarti dari mulai hari ke-11 sampai ke-16 ini ketahuan inilah yang haid itu. Dah, berarti mandi nggak dia? Oh lah, masih haid kok, janganlah dulu. Tak hari yang ke-20 lah dulu. Kalau panas tadi 17 kan, kita bikin aja lah hari yang ke-20 terus berhenti. Berarti 7 keluar, 3 berhenti, 10 keluar berhenti. Tapi 10 hitam, 7 merah, 3 putih lah ya. Bersih. Sudah bersih. Bersih. Nah, yang mana yang haid? Yang hitam terakhir. Nah, yang hitam. Berarti yang hitam itu dari mana ke mana? Dari ke-11 ke 20. Ini nanti sholat dia nunggu habis yang 20 hari itu lah. Begitu hari ke-21 kan udah berhenti dia, mandi wajib lah dia. Jadi yang mana di foto ini? Yang 7 hari. Yang 7 hari pertama itu yang di foto. Yang 3 hari ini sholat dan seterusnya, ini di foto nggak? Nggak usah, itu memang kira suci ya. Berarti 3 hari yang nggak berhenti, yang berhenti darah kira suci, plus yang 7 hari pertama itu dihukumkan istihadah. Istihadah hukum suci ya. Makanya wajib diganti sholatnya. Nggak sholat dia 7 hari itu ganti. Nggak puasa dia 7 hari itu ganti. Nah kalau ini di hari ke-11 sampai hari 20 boleh campur? Nggak boleh. Udah ketahuan itu pula haid. Seperti nggak boleh sholat ketika itu, nggak boleh puasa ketika itu, ya nggak boleh campur. Karena dipastikan itu darah haid sehubungan karena itu yang kuat. Nah, jadi kita suami-suami ini wajib tahu ini, walaupun nggak pernah haid, karena kita wajib mengajari istri. Nah, jangan nanti kalau istri tanya, bang, kayak mana ini darahku nih bang, kok nggak seperti biasa bang, kayak gini. Aman, aku tahu, kalau yang haid kok tanya aku. Nggak bisa gitu, nggak bisa gitu, wajib kita ngajarinya. Nah, jadi sebetulnya yang wajib ngajari istri itu, ngajari perempuan itu suaminya tentang haid, tentang nifas. Yang wajib ainnya, kalau ustadznya kan wajib kifayah. Makanya almarhum Guru Usman dulu, aku kalau udah ngajar haid, tapi khusus ibu-ibu aja, tidak lagi duduk orang itu, karena memang kasusnya mungkin terjadi sama dia. Jadi duduk orang tuh gini, tidak duduk kayak biasa, begini orang tuh, karena nggak nampak, nggak puas kalau nggak nampak gurunya kan, gini, yang di belakang, saking kan kepingin tahunya. Jadi terakhir awak sibuk menjawab pertanyaan orang itu. Yang satu kasusnya lain, satu kasusnya lain. Terakhir apa kata dia? Allahumma hdini tambako basah, orang yang begini awak yang susah. Tahu tapi ibu itu harusnya nih bu,
Nah, suami-suami ibu ini yang wajib mengajari ibu, bukan aku. Aku kalau lebih ayahnya. Kalau suami ibu baru lain. Nah, begitupun kadang-kadang suami-suami ini egois. Istrinya ngaji, udah pergi aku dulu. Aku perlu besok mau ngaji katanya. Pantasnya ngaji ayo kuantar gitu. Cuma nama Said. Nah, atau Mas Said datangkan guru ke rumah. Itu baru pas. Nah, kalau nggak gitu ya awak ngantarkan ke tempat pengajian istri itu. Kalau tak sanggup nyawa ngajarin, nanti. Nah, kalau sanggup ajari sendiri. Nah, kau juga awak. Ya, kalau nggak sanggup bawa ngaji supaya ngaji juga dia. Saya kira yang susah itu membedakan antara istiadat dengan itu repot. Iya. Sebetulnya dibilang repot enggak, karena dari sifat darah itu. Oke, misalnya ternyata sifat darahnya nggak bisa dibedakan. Nah, di situ repot memang. Aduh sama semua, merah berhenti merah juga. Ya kalau ini kembalikan ke adat yang lalu. Nah, sesuai dengan berapa lamanya dan berapa waktunya. Tempo hari berapa lama dia haidnya? 7 hari lah seperti biasa. Kemudian waktunya di tanggal berapa, di waktu kapan? Karena nanti terkait dengan waktu sholat ini. Kapan? Oh, dia biasa di tanggal 1, berhenti di tanggal 7. Oke, datang haidnya kapan? Waktunya jam 12, berhentinya kapan? Ya sekitar asar gitulah. Udah ini hukumnya kayak gitu juga. Sesuai dengan adat itu. Selebihnya dihukumkan istihadah. Saya kira itu yang suami 30 itu bawah. Kalau dah 40 oh iya. Inilah makanya ya disusul-susul lagi, ketinggalan awak dulu betul. Iya, jadi kalau udah haidnya merepet-merepet, nah tandailah itu bro, tandailah. Mana ingat-ingat awak tuh bulan yang lalu, macam mana? Jadi mesti ditandailah mulai haid. Habis haid ini, agak begitulah perempuan. Cuma kadang-kadang perempuan kayak gitu pun nggak sabar. Nah, misalnya kita ngerti lah, kayak mana nih bang? 20 hari bang, 3 hari berhenti, 7, 3, 10. Oh. Darahnya kayak mana? Yang ke-7 itu berapa? Warnanya apa? Yang ini sama lah bang. Aku lah beda-beda. Ya ada bedanya itu. Cuma ini sama. Kalau itu haid kau ikut macam mana bulan yang lalu lah. Sebelum ini berapa hari? 7 hari bang seperti biasa. Balik kapan biasanya tanggalnya? Nah, itu kata ingat aku. Nah, kalau ini baru kacau. Itu mutahayyirah nanti dia. Ada sendiri. Bab mutahayyirah, repot memang kalau mutahayyirah. Nah, mutahayyirah itu perempuan itu di posisi terheran-heran dia untuk menentukan jadi mana haid gua mutahayyirah. Karena harus dikembalikan ke adat yang lalu. Sementara dia tak ingat adatnya. Nah, itu memang lebih repot lagi. Nah, makanya kalau udah kayak gini, ya dicatat itu. Nah, ini biasanya kalau masih muda dia pengaruh KB, nggak cocok, mau lah kayak gitu darah. Ya, dan sampai masa KB. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.